silakan duduk Pak Cik. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Iya, silakan. Ini kan sebagaimana Ibu ketahui, saya sedang mengikuti program guru penggerak. Iya. Dari awal sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai ke modul 8. Modul 8 itu modul 3.1, di mana pada modul ini ada salah satu tugas yang mengharuskan saya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mohon maaf sekali mengganggu waktu Ibu untuk mewawancarai Ibu terkait bagaimana seorang kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini maksud saya mudah-mudahan saja barangkali nanti saya juga mungkin ada kesempatan menjadi seorang pemimpin. Jadi nanti dari pengalaman-pengalaman yang Ibu sampaikan, saya bisa mengambil teladan atau contoh-contoh yang bisa untuk bekal nanti saya ke depan. Gitu. Jadi begini Bu, kan di sekolah itu mungkin Ibu juga banyak menangani kasus-kasus yang terjadi. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Dan kasus-kasus yang terjadi itu beberapa macam ya Bu, ya kan, ada yang masuk dilema etika, ada juga yang masuk rujukan moral. Nah, Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu bagaimana? Terima kasih. Dalam kesempatan ini tadi pertanyaannya bagaimana Ibu mengidentifikasi tentang dilema yang banyak dihadapi ataupun kasus-kasus yang dihadapi di sekolah kita. Nah, diantaranya di sini ada dilema etika dan rujukan moral. Nah, cara mengidentifikasinya Ibu lihat dulu dari kasusnya. Nah, kalau kasusnya misalnya dua kasus ini sama-sama baik, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan, nah ini bisa termasuknya dilema etika. Nah, kalau kasusnya misalnya yang satu baik, nah yang satunya kurang baik ataupun jelek, nah itu termasuknya ke kasus rujukan moral. Nah, itu mungkin cara mengidentifikasi apa yang termasuk dilema etika dan yang termasuk rujukan moral dari kasus-kasus yang dihadapi di sekolah. Ya, terus dari kasus-kasus tersebut, Ibu bagaimana menjalankan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, yang pertama Ibu ada beberapa langkah yang akan Ibu lakukan, ya. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan para dewan guru dan warga sekolah. Terutama kan di sini banyak ya guru-guru yang sudah senior, yang sudah lebih memahami keberadaan sekolah ini, ya, termasuk lingkungan masyarakatnya, kemudian karakter siswanya. Mungkin banyak ya guru-guru di sini yang lebih paham, ya, yang lebih mengerti terhadap kondisi sekolah. Nah, itu yang pertama, Ibu akan mengadakan koordinasi dengan para guru, jadi diminta masukannya, sarannya, bagaimana penyelesaian kasus yang sedang Ibu hadapi. Di sini kita akan ambil keputusan mana yang terbaik. Nah, itulah mungkin langkah-langkah yang pertama itu. Nanti langkah keduanya adalah mengambil keputusan secara musyawarah. Jadi Ibu tidak akan mengambil keputusan misalnya sendiri, misalnya mentang-mentang Ibu jadi pimpinan sudah ini begini sudah selesai, tidak. Nah, jadi Ibu akan banyak pertimbangan, karena kalau kasusnya menyangkut guru ataupun karyawan di sini mungkin kita akan ambil mana yang lebih sedikit resikonya. Misalnya kalau terlalu kan, misalnya kalau namanya kasus ya guru-guru ada yang merasa terugikan misalnya, kemudian sekolah juga rugi ataupun merasa dirugikan, sekolah kita merasa ada hal-hal yang kasus-kasus seperti itu. Nah, itu nanti Ibu akan upayakan dari dua kasus ini mana yang lebih sedikit resikonya, gitu ya. Dan lebih banyak manfaatnya tentunya, Ibu ya. Betul, ya, berarti itu langkah-langkah yang biasa Ibu ambil seperti itu. Jadi kan bisa saja Ibu tidak serta-merta karena Ibu sebagai pimpinan tentu saja
kita mengambil dari pendapat guru yang lain. Ya, Ya. betul, Karena betul kan seperti itu. bisa saja guru-guru justru lebih tahu tentang Iya. permasalahan yang terjadi di siswa misalnya Ibu ya. Iya, Iya. betul. Kan kebetulan ibu juga kan baru di sini baru beberapa tahun misalnya Iya. sedangkan di sini guru-guru sudah ada sampai 20 tahun. Ya. Jadi penguasaan pemahaman mereka terhadap kondisi sekolah, kondisi siswa, lingkungan masyarakat, jadi mereka lah yang lebih tahu. Iya, berarti konsultasi kepada guru-guru yang ada di sini Iya. itu lebih penting juga ya Bu ya. Iya, betul. Ya, kemudian selama ini kira-kira yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentunya di kasus-kasus yang dilema tadi ya Bu ya. Itu yang lebih efektif seperti apa ketika Ibu akan mengambil keputusan? Nah, kembali kepada yang tadi sudah Ya. Ibu jelaskan, jadi masih ada hubungannya dengan hal yang tadi bahwa dalam atau hal-hal yang efektif menurut Ibu ya untuk menyelesaikan kasus di sekolah itu yang pertama adanya musyawarah. Jadi adanya bantuan, masukan, ide, pemahaman dari guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, jadi yang kedua juga mempertimbangkan regulasi-regulasi ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus ini. Ya misalnya kasusnya tentang pelanggaran aturan yang ada di sekolah ini. Nah itu kan nanti bisa dipertimbangkan kasusnya seperti apa sampai beratnya seperti apa. Nah dari dua kasus ini nanti kita akan pertimbangkan mana yang lebih banyak positifnya, mana yang lebih banyak manfaatnya bagi sekolah kita. Nah, itu yang kedua. Nah, selanjutnya juga yang ketiga, ini untuk penyelesaian kasus ini. Jadi intinya Ibu ingin mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Jadi tidak dengan cara otoriter langsung diputuskan sendiri tanpa ada masukan dari rekan-rekan ataupun bisa juga dari Pak Komite ataupun dari lingkungan masyarakat, bisa saja itu penyelesaian masalah tidak terpaku kepada satu orang misalnya pimpinan saja, tidak. Jadi Ibu akan berupaya untuk mengambil keputusan dengan cara kolaboratif ya Bu ya, ya. Berarti ya, itu yang dianggap oleh Ibu lebih efektif. Ya, lebih Jadi efektif tidak serta-merta kita yang memutuskan, Ya. tapi tetap Ya. berkolaborasi dengan guru, dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Ya. Nah kemudian selama ini kan mungkin dari banyak kasus yang sudah ditangani, sudah diputuskan, sudah diselesaikan, mungkin ada saja yang sifatnya berupa tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut yang dianggap bagi merupakan sebuah tantangan seperti apa Bu? Apa? Ya. Berbagai masalah, berbagai kasus penyelesaiannya pasti ada tantangan, pasti ada yang menentang ya itu istilahnya ya. Karena kenapa mereka bisa menentang? Karena mereka belum paham ya. Jadi di sini tantangan yang Ibu hadapi dalam penyelesaian kasus ini mungkin pertama itu meyakinkan kepada seluruh warga sekolah mengapa Ibu mengambil keputusan seperti ini. Kenapa tidak mengambil keputusan yang lain misalnya? Nah itu bagaimana cara meyakinkan seluruh unsur sekolah, seluruh warga sekolah, termasuk siswa juga di sini, juga dewan guru kan tidak semua misalnya memberikan masukan dalam penyelesaian masalah. Nah nanti di sini tantangan Ibu itu meyakinkan mereka, memberikan pemahaman kepada mereka mengapa Ibu mengambil keputusan. Jadi tantangannya itu lebih ke cara bagaimana memahamkan mereka tentang keputusan yang Ibu ambil ya. Iya, betul. Ya, terus setelah itu ketika Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan, apakah Ibu juga memiliki jadwal tertentu? Misalnya ada masalah ini nanti aja di tanggal sekian atau di hari apa, kemudian tempatnya di mana diselesaikannya, apa memiliki jadwal seperti itu? Ya. Kalau Ibu dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang di sekolah dilihat dari pertama dilihat dari berat ringannya kasus tersebut ya. Kalau masalahnya atau kasusnya ringan-ringan saja, Ibu akan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah, jadi tidak dilarut-larut besok-besok. Tidak ya, itu karena masalahnya lah bisa masih ditanggulangi oleh Ibu ya, karena tidak semua jadi kalau masalah ditumpuk-tumpuk, siapa tahu beberapa hari ke depan ada lagi masalah yang lain, yang ini belum selesai, udah datang lagi masalah. Nah, makanya Ibu yang pertama kalau kasusnya ringan, cepat bisa diselesaikan, langsung cepat
diputuskan, bisa diatasi. Nah, kalau masalahnya cukup berat ya, misalnya kasus-kasusnya yang tidak bisa hari itu juga diselesaikan, nah mungkin ibu perlu waktu ya, perlu waktunya. Pertama bisa perlu waktu untuk berpikir mana yang harus lebih bijak lagi mengambil keputusan, kemudian bisa ada waktu lagi untuk bertanya kepada orang yang lebih paham mengenai kasus yang sedang dihadapi di sekolah. Jadi intinya ketika menyelesaikan sebuah kasus itu tidak dibuat jadwal tertentu Tidak, ya. tidak lah, Jadi menyesuaikan aja, menyesuaikan dengan terutama dengan berat ringannya kasus berat tersebut ringannya ya. kasus. Iya. Nah, kemudian ketika menyelesaikan kasus atau dalam menangani kasus-kasus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Ya. Dalam berbagai kasus ya yang sudah ibu hadapi di sekolah ini, banyak hal ya yang bisa membantu ibu lebih cepat lagi mengambil keputusan, lebih cepat lagi menyelesaikan berbagai masalah. Nah, yang pertama adalah dukungan dari semua warga sekolah, terutama dari rekan-rekan guru dan juga yang lainnya. Nah, itu jadi karena adanya dukungan dari semua unsur sekolah, jadi permasalahan jadi cepat selesai. Nah, yang kedua juga faktor kenyamanan lingkungan sekolah. Nah, kalau di sekolah sudah enak, nyaman, kekeluargaan, nah permasalahan yang bagaimana beratnya bisa cepat ditangani, bisa cepat diatasi, dan bisa cepat diselesaikan. Nah, mungkin itu ya. Jadi pengambilan keputusan juga intinya ibu ingin secara musyawarah, jadi tidak dengan cara keputusan sendiri. Nah, itu jadi faktor yang mempermudah ibu mengambil keputusan. Jadi banyak dukungan dan juga situasi di sekolah yang nyaman. Iya, betul Bu. Dan untuk yang terakhir, kira-kira dari berbagai kasus yang telah ditangani, dipelajari dan diselesaikan, kira-kira ada apa yang bisa dapat dipetik dari pengalaman yang telah ibu lakukan dari penyelesaian kasus-kasus yang telah terjadi? Jadi pada intinya, jadi semua kasus, semua masalah yang kita hadapi itu ada hal positifnya juga ya. Pertama, kita lebih mendewasakan diri, bagaimana cara menangani atau mengambil keputusan secepat mungkin ya. Kalau situasi darurat, kita harus mengambil keputusan yang cepat. Jadi semua masalah jangan berlarut-larut gitu. Jadi yang kedua juga di sini ambil keputusan yang terkecil resikonya. Jadi kalau kita dari hal yang bisa dipetik itu, yang pertama kembali lagi kepada tadi, jadi semua kasus ataupun masalah harus cepat diselesaikan karena ini menyangkut ke hal-hal yang lain, bisa berimbas kepada hal-hal yang lain. Kemudian juga selesaikan masalah dengan cara musyawarah. Nah, itu yang hal yang bisa